Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Agraria Ibu Nurbaiti Prasetyananda Yuwono. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah hukum agraria. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri yaitu Tatia Kharnisa dengan NIM 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum perkembangan hukum agraria pada masa pra-kemerdekaan Indonesia. Dan saya Nisa Andrestiani NIM 28 akan menjelaskan tentang perkembangan hukum agraria di Indonesia. Hukum agraria di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai pengaruh budaya dan pemerintahan, terutama pada masa kolonial hingga kemerdekaan. Istilah agraria berasal dari bahasa Latin yang berhubungan dengan pertanian, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria merujuk pada penggunaan dan kepemilikan tanah serta segala sumber daya yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, hukum agraria mencakup tanah, air, serta sumber daya alam yang ada di bawah permukaan bumi, yang ada di atas permukaan bumi, dan di dalam laut. Hukum agraria di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua periode, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan Indonesia. Sebelum kemerdekaan, hukum agraria di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Pada masa pemerintahan VOC, yaitu pada 1602 dan 1799, hukum agraria bersifat represif dengan mengenakan pajak hasil pertanian dan kerja paksa terhadap petani di Indonesia. Sistem penguasaan tanah saat itu lebih mengutamakan kepentingan pemerintah kolonial. Selain itu, adanya perjanjian seperti Leveranten yang memaksa petani menyerahkan hasil pertanian mereka tanpa imbalan uang, dan Rendisten yang memaksa kerja paksa. Pada era pemerintahan Gubernur Herman Willem Daendels, yaitu pada periode 1800 hingga 1811, penguasaan tanah mulai berubah dengan diperkenalkannya sistem tanah pribadi yang disebut dengan tanah eigendom. Tanah ini memberi hak istimewa kepada pemiliknya untuk memungut pajak, mendirikan pasar, bahkan meminta kerja paksa dari penduduk. Hal ini mencerminkan pengaruh besar dari kebijakan kolonial terhadap pengelolaan tanah di Indonesia pada masa itu. Pada masa pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Raffles, yaitu pada tahun 1811 hingga 1816, kebijakan yang lebih menyeluruh diterapkan terhadap penguasaan tanah. Semua tanah yang dikuasai oleh pemerintah dideklarasikan sebagai tanah milik negara dan dikenakan pajak tanah. Raffles juga meneliti kepemilikan tanah di Jawa dan menemukan bahwa secara umum tanah dianggap milik raja, sementara rakyat hanya berhak untuk menggarap dan memanfaatkannya. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, terjadi perubahan besar dalam hukum agraria. Pada masa awal kemerdekaan, ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan tanah meluas karena banyak orang yang mulai mengambil alih tanah yang bukan miliknya, terutama tanah bekas penjajahan. Baru setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi agraria, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, yang disahkan pada tahun 1960 menjadi titik balik dalam pengaturan hukum agraria di Indonesia. UUPA berusaha untuk memberikan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia mengenai hak atas tanah, serta melakukan reformasi atas penguasaan dan pemanfaatan tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hukum agraria yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1960 masih terpengaruh pada hukum kolonial yang dualistik, yaitu menggabungkan hukum adat dan hukum barat. Oleh karena itu, hukum agraria pada masa itu tidak selalu memberikan perlindungan yang adil bagi masyarakat adat di Indonesia. Setelah UUPA diberlakukan, Indonesia mulai mengatur kepemilikan tanah dan sumber daya alam secara lebih adil, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta mengupayakan pemerataan distribusi tanah dan sumber daya alam. Secara keseluruhan, hukum agraria di Indonesia telah berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam.
tanah merupakan komoditas vital dalam kehidupan berbangsa, warganya, dan masyarakat lainnya. Yurisdiksi di bidang pertanahan antara pemerintah federal, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota juga menjadi topik pembahasan dalam isu pertanahan saat ini. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menerapkan Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UPA menetapkan kewenangan pemerintah di bidang pertahanan sebagai kewenangan terpusat. Berdasarkan kewenangan yang terdapat dalam Undang-Undang Pertahanan Nasional, tampak bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk membuat dan melaksanakan Undang-Undang Pertanahan Nasional dan peraturan pelaksanaannya. Desentralisasi atau pelimpahan wewenang kepada daerah dan Meduin atau dukungan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah di bidang pertanahan yang menandakan bahwa di sektor ini pemerintah pusat memegang seluruh kekuasaan. Pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota sulit untuk menangani masalah pertanahan secara cepat dan tepat. Pada saat yang sama, seiring dengan pertumbuhan populasi dunia, kebutuhan akan tanah juga akan meningkat. Menurut para ahli hukum alam, untuk mempertahankan hidup seseorang harus memiliki semacam kepemilikan. Seorang individu atau kelompok mungkin dapat mengklaim kepemilikan tanah dengan menggunakan teori ini, karena pemilik tanah adalah individu manusia yang hidup dan bernafas. Masyarakat diuntungkan kepemilikan tanah atau res publica. Kepemilikan atau penguasaan dapat menjadi dasar hubungan hukum. Dengan cara ini, negara dapat memiliki tanah yang dapat digunakan oleh pemerintah secara langsung. Jika tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum dianggap lebih bermanfaat daripada tanah yang dikuasai masyarakat, maka negara dapat mengaturnya. Berikut ini adalah jenis-jenis tanah yang dimiliki pemerintah. Sebagai poin pertama, negara tidak memiliki tanah, melainkan memiliki hubungan dengannya dengan fokus pada kepentingan umum dalam hal kepemilikan maupun kepemilikan. Negara adalah pemilik tunggal atas tanah tersebut. Karena itu, negara memiliki tanah yang bukan milik satu orang. Keempat, negara memperlakukan tanah milik masyarakat seolah-olah milik sendiri. Semua ikatan hukum atas tanah di Indonesia diatur oleh negara sehingga tuntutan masyarakat yang beragam untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia dan untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia berdasarkan persatuan dan kepentingan dalam manfaat bersama didasarkan pada prinsip kemanusiaan. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.